Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita semua. Patron kita di dalam menjalani kehidupan dan hampir menjadi panutan seluruh umat manusia. Banyak para pakar, ahli tata negara, ahli ekonomi, ahli perang yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi best of the best leader, menjadi pemimpin dan suri tauladan di semua sendi kehidupan. Sekali waktu ada seorang biarawati mengumpulkan seluruh pemuka agama di Swiss untuk menjawab pertanyaan, apakah konsep kebahagiaan di dalam masing-masing agama. Lalu muncullah satu kesimpulan bahwa kebahagiaan itu adalah mencintai seluruh manusia tanpa membedakan kulit secara tulus. Jadi dalam bahasanya love each other, mencintai sesama manusia tanpa memandang agama. Itulah hakikat kebahagiaan. Sebab itu di dalam nukilan buku-buku kita melihat misalnya pemimpin agama Buddha Gautama meninggalkan India untuk mengapa? Untuk forest, mencari kebahagiaan dan ketenangan batin. Kita melihat Ibrahim bin Adham meninggalkan Balkh, Afghanistan demi untuk mencari kerajaan ketuhanan, meninggalkan mahkotanya demi untuk mencari Tuhan di dalam hatinya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, atara anna kathratul mal huwal ghina?" Apakah engkau menyangka bahwa orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya dan orang yang bahagia? Qala na'am ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innamal ghina ghinaun nafs. Kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya jiwa. Di dalam kehidupan dan kenyataan kita sehari-hari, betapa banyak orang yang sangat populer tetapi mengakhiri kehidupannya dengan tragis. Ambil contoh Michael Jackson, usia 42 tahun, seluruh dunia hampir mengenalnya. Kalau soal kecantikan, Marilyn Monroe mendapatkan 7 kali piala Oscar karena kecantikan, tetapi mengakhiri hidupnya dengan meminum minuman yang overdosis. Ini artinya bahwa kebahagiaan itu tidak terletak kepada popularitas, bukan juga kepada kecantikan, tidak pula karena ketenaran, tidak pula karena kekuasaan, tetapi kaya itu menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 hal. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Bersyukur atas segala pemberian nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang itu kecil atau besar, banyak atau sedikit, kita syukuri. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Belum tentu banyak itu membahagiakan, dan belum tentu yang sedikit itu merugikan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di dalam kehidupan ini terkadang kita membenci sesuatu padahal di sisi Allah adalah baik. Terkadang pula kita membenci sesuatu padahal di sisi Allah itu adalah baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada satu kisah bernama Abu Kilabah. Beliau ini adalah seorang veteran perang Uhud. Tangannya puntung, matanya sudah buta, fisiknya tinggal setengah, tetapi doanya selalu bersenandung pagi dan sore lebih 100 kali. Allahumma ausi'ni an ahmaduka hamdan ukafi bihi syukri ala ni'matika wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, karuniakanlah ke dalam diriku rasa syukur. Ajarkan kepadaku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, karena aku merasa bahwa aku ini manusia yang engkau telah muliakan dengan makhluk-makhlukmu yang lain. Subhanallah, orang yang puntung, buta, badannya sudah setengah, tapi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan yang pertama adalah senantiasa melahirkan rasa syukur di dalam diri. Yang kedua, menciptakan kebahagiaan di dalam diri adalah lisanun dzakiron, lidah yang senantiasa berzikir. Berzikir menyebut nama Allah, Asmaul Husna, atau zikir-zikir yang lain yang menjadi kebiasaan kita. Bisa membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Mengapa? Ketika kita berzikir itu menurut para psikolog itu melahirkan hormon-hormon yang membahagiakan diri kita yang disebut dengan dopamin, endorfin, dan serotin. Ketiga hormon ini semacam transmitter, membawa di dalam diri menjadi sejuk, mencarikan jalan keluar dari setiap kemelut-kemelut yang kita hadapi, dan memberikan rasa nyaman lahir dan batin. Oleh bahasa agama disebutnya sebagai lazzatul iman, kenikmatan di dalam kita beragama. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur, yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegur di dalam firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Orang yang tidak bersyukur itu aku memberi kesulitan di dalam hidupnya. Wa nahsurhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik.
Yang ketiga dan terakhir sebagai konsep bahagia dalam Islam adalah zaujatun salihatun, wanita yang soleh. Wanita yang soleh yang senantiasa menuntun dan membimbing, memberi motivasi kepada suami di dalam berkarya. Jadi istri bukan hanya semata-mata sebagai ibu rumah tangga, tetapi dia adalah pendamping yang memberikan suasana dan kenyaman, suasana hati yang senang, agar supaya kita di dalam bekerja dan berkarya menghasilkan hal-hal yang produktif pada masa-masa yang akan datang. Bukan hanya itu, Nabi bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah mata, wa khairul mata mar'atus sholihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Mudah-mudahan tiga konsep kebahagiaan ini kita jadikan sebagai runutan, rujukan kita di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita senantiasa merasa bahagia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'ithnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di jamaah Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita menengadahkan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam melanjutkan sisa-sisa perjalanan hidup kita ini, kita senantiasa meraih dan mengais kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya qadil muhimma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama kami ini adalah menjadi kompas di dalam kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena di atas dunia inilah kami hidup. Waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami, karena akhirat itu adalah tempat kembali kami selama-lamanya. Waj'alid dunya ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah setiap desah napas kami menjadi investasi kebaikan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai penutup dari segala kejahatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.